Sekali lagi kita copy ya, dan kita paste di sini. Yeay. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas sekali lagi ya studi kasus yang disediakan oleh ini ya, belajarexcel.id. Teman-teman kalau misalkan mau belajar di studi kasus yang sama, langsung saja akses linknya belajarexcel.id. Teman-teman itu di sana gratis ya. Terus di sana disediakan juga materi pembelajaran, blog dan lain sebagainya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau mengerjakan di kasus yang sama, teman-teman pilih latihan soal Excel, terus pilih yang kodenya ini ya, SBEM 007. Ini adalah level medium yang terakhir ada di saat ini. Oke ya, kalau sudah teman-teman silahkan download. Nah, karena kebetulan saya sudah download, saya akan langsung buka dan mari kita kerjakan bersama-sama. Baik teman-teman, ini adalah overview dari soalnya ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tabel kosong yang perlu kita kerjakan. Terus temanya ini adalah ini ya teman-teman, latihan soal Excel admin tiket pesawat. Baik, langsung saja kita kerjakan, dimulai satu persatu. Oke, saya akan coba sesuaikan dulu ya. Saya akan perbesar sedikit biar teman-teman nontonnya juga nggak terlalu susah ya. Oke, nah seperti ini kayaknya lebih baik. Baik teman-teman, soal yang pertama, flag type. Nah ini ya, flag type berasal dari tabel flag type. Nah, berasal dari sini. Oke, berdasarkan kode pesawat dan kode nama pesawat. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Kode pesawatnya itu antara ini ya, XYZ. Berarti itu kalau kita ambil ada di karakter nomor 2 ya teman-teman. Ini ada di karakter nomor 2. Lalu berikutnya teman-teman, dia itu kode pesawatnya ada 1, 2, 3. Berarti diambil dari karakter pertama ini. Karena udah kelihatan banget kan ya, yang karakternya itu hanya berisi numerik berada di karakter nomor pertama. So, langsung saja kita kerjakan. Kira-kira teman-teman, kalau menurut teman-teman ini pakai function apa? Coba silahkan teman-teman komentar di bawah. Baik, ada banyak cara ya untuk menuju Roma. Kalau lihat dari kasusnya ini, teman-teman bisa menggunakan index match, bisa menggunakan XLOOKUP, bisa menggunakan VLOOKUP, ataupun HLOOKUP. Baik ya. Karena saya akan coba baca petunjuknya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa pakai VLOOKUP ya. Coba kita pakai VLOOKUP dulu, sama dengan VLOOKUP. Oke, lookup value-nya itu berarti kan kode pesawat ya. Kalau kita mau menggunakan VLOOKUP, kode pesawat itu ada angka di sana, dan karakter angka itu ada di tiket, itu di karakter nomor pertama. Maka kita akan ambil menggunakan MIT seperti ini. Tapi ingat, hasil dari operasi MIT itu adalah teks. Sehingga kalau kita langsung MIT seperti ini, hasilnya teks gitu ya. Di sini teks, sedangkan yang di bawah ini adalah alfanumerik gitu kan ya. Maka tidak match. So, sebelum kita gunakan function MIT seperti ini, sorry, maksud saya left gitu kan ya. Kita masukkan function value terlebih dahulu, seperti ini ya. Tujuannya apa? Value ini adalah function yang digunakan untuk merubah format teks menjadi sebuah angka gitu ya. Baru kita lanjutkan dengan left untuk ambil karakter yang paling kiri, arahkan ke tiket ini teman-teman, tutup kurung untuk function left-nya, dan tutup kurung sekali lagi untuk function value-nya, koma, maka selanjutnya teman-teman lakukan VLOOKUP seperti biasa. Dia minta table array-nya, teman-teman blok dari tabel 1 ini ya. Teman-teman tekan F4, koma, terus. Nah ini, kolom index number-nya ini, kan kalau misalnya kita tekan 1, dia hanya akan menarik data dari X. Kalau kita tekan 2, dia itu hanya akan menarik, sorry, maksud saya kalau 2, dia akan menarik data X. Kalau kita ketik 3, dia akan menarik data Y, begitupun selanjutnya. Maka biar lebih fleksibel, kita akan tambahkan function match seperti ini teman-teman. Lalu kita akan ambil karakter yang mewakili X, Y, Z-nya, yaitu adalah karakter nomor 2. Saya akan menggunakan function MIT untuk mengambilnya. MIT, teksnya adalah dari tiket ini, koma, 2, koma, dan saya minta karakter 1 aja yang diambil gitu ya. Kalau sudah tutup kurung, koma, nah dia minta lookup array-nya. Lookup array-nya adalah ini teman-teman. Oke, tekan F4, koma, 0. Nah, ada masalah. Masalahnya di mana teman-teman semuanya? Kalau misalkan ini saya selesaikan function VLOOKUP-nya dulu, lalu saya tekan enter gitu kan ya. Oke, mungkin yang ini 3Z. Harusnya turbo N25, N125 gitu kan ya. Kenapa malah ngebacanya DC11? Nah, gini teman-teman. Saya coba evaluasi dulu ya functionnya. Karena function match itu kan yang di bloknya itu hanya X, Y, Z aja gitu kan ya. Sedangkan
VLOOKUP itu ngebacanya adalah kalau mau narik X itu bukan 1, tapi harus 2 ya. Sorry, saya tambahin di sini 2, 3, 4. Kalau ini tabel yang diminta oleh VLOOKUP. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Sedangkan hasil match itu teman-teman, ini ngebacanya adalah tabel nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. So, caranya seperti apa teman-teman? Banyak cara. Cara yang pertama, teman-teman bisa tambahkan 1 seperti ini. Oke, maka dia otomatis berarah ke turbo N gitu kan ya. Atau cara yang kedua, teman-teman tarik aja ini teman-teman ya. Yang tadinya itu ngebloknya hanya dari L sampai dengan M, teman-teman majukan sampai dengan dia itu mulai dari tabel K. Oke, otomatis ngebloknya seperti ini ya. Kalau sudah teman-teman tekan enter, hasilnya juga sama. Kalau sudah, teman-teman tinggal di copy ke bawah. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, nah di soal-soal berikutnya kita coba cek jawaban terlebih dahulu ya. Di mana tombol cek jawaban? Kita cek hasil jawaban di sini. Oke, kita berikan nama lengkap, kode soalnya SBM 007 dan jawabannya teman-teman. Kita paste di sini dan cek jawaban. Oke, jawabannya benar ya. Cuma rumusnya tidak disarankan. Oke, kenapa tidak disarankan teman-teman? Coba kita pakai function yang lain ya. Mungkin memang ini lebih ribet gitu kan ya. Sekarang kita coba, kalau tadi pakai VLOOKUP, sekarang kita pakai HLOOKUP ya. Nah, kalau tadi kan VLOOKUP yang pertama itu awal lookup value-nya menggunakan ini ya. Dimulai dari karakter pertama dulu ya. Sekarang kita menggunakan HLOOKUP, jadi kita akan tarik dari atas ke bawah ke sini gitu kan. Langsung saja ketik HLOOKUP. Oke. Lookup value-nya kita akan ambil karakter kedua dengan cara tekan mid seperti ini, mid. Lalu arahkan teksnya itu adalah dari tiket ini teman-teman. Jadi maksudnya adalah tabel tiket ini yang ingin kita ekstrak dan kita ambil karakter keduanya yaitu adalah Z ya, koma, terus start number atau karakter nomor berapa yang akan diambil yaitu adalah nomor 2, koma, dan num of karakter ya, num underscore karakter itu berapa banyak karakter yang akan diambil yaitu adalah 1. Setelah itu teman-teman tutup kurung. Oke. Jadi hasil operasi dari function mid itu akan menjadi lookup value. Setelah itu teman-teman tekan koma. Table array-nya teman-teman blok ya dari sini ya. Blok dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas boleh, dari samping kanan ke kiri boleh juga ya. Tekan F4, koma, nah row index number-nya kita menggunakan function match. Match ya. Match-nya dari kode pesawat. Kode pesawatnya itu 1, 2, 3 ya. Ingat sekali lagi tadi, segala bentuk function left, mid, right itu hasilnya pasti teks. Otomatis, biar dia match, kita harus bungkus dengan function value. Sebenarnya teman-teman bisa dikali 1 tambah 1 kurangin 0 itu juga sama ya. Bisa dengan cara seperti itu. Tapi saya kali ini coba menggunakan function value. Terus value mana ya? Dari mid ini ya. Sorry, bukan mid ya. Sekarang pakai left. Oke. Left di sini. Koma. Oke. Oh sorry, nggak usah deh. Karena cuma satu karakter, langsung saja tutup kurung seperti ini. Terus tutup kurung sekali lagi untuk function sorry. Left. Ya betul, tutup kurung untuk function value-nya, koma. Lalu berikutnya adalah lookup array-nya, teman-teman blok ya, kode pesawat dari atas ke bawah. Tekan F4, 0 untuk exact match. Setelah itu teman-teman tutup kurung. Nah, maka dia otomatis akan kembali ke function HLOOKUP-nya. Kalau sudah teman-teman tekan koma sekali lagi dan seperti biasa, range lookup-nya kita pilih exact match. Tekan 0 dan tutup kurung serta enter. Hasilnya masih sama ya kayak tadi ya, CN 250 gitu kan ya. Kalau tadi kan nariknya DC 11 pakai VLOOKUP gitu kan. Kenapa penyebabnya? Sama. Hasil dari match itu ya ini teman-teman. Penjelasannya ada di atas ini ya. Maka kita tambahkan tambah 1 gini aja ya. Nah, maka otomatis dia udah tepat, turbo. Kita copy dan paste. Setelah itu teman-teman, coba kita copy dan kita cek di sini ya. Apakah benar jawaban kita? Nah sekarang benar, ternyata website ini itu mintanya adalah menggunakan HLOOKUP. Memang ada banyak cara menuju Roma teman-teman, mau pakai VLOOKUP, HLOOKUP, index match, XLOOKUP, ataupun yang lain, ya teman-teman kurang lebih seperti itu. Baik,
Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Landing didapatkan dari jam berangkat ditambah dengan lama perjalanan. Oke ya. Maka teman-teman, setiap tujuan itu berbeda-beda ya teman-teman. Kalau ke Singapura 3 jam, kalau Malaysia itu 2 jam, dan kalau Brunei itu 1 jam. Maka landing ini berarti take off ya, ditambah dengan, nah karena ada 3 kriteria di sini teman-teman, saya akan menggunakan function if, itu kan ya. If, terus, bentar. Ini untuk mengetahui Singapura, Malaysia dapat dari mana ya? Oh, dapat dari sini nih kayaknya nih. Oh ya, CDE ini artinya adalah C Singapura, D Malaysia, dan E Brunei. Jadi kalau C dia nambah 3 jam, D nambah 2 jam, dan kalau E dia itu nambah 1 jam. Oke, ketemu ya. Nah, sekarang kita cari CDE itu ada di karakter nomor berapa? Coba kita lihat secara sekilas ya. Oke, ternyata dia ada di karakter 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita ambil ya dengan cara function meet. Ini, 4, 1, seperti ini teman-teman. Jika hasil operasi meet ini sama dengan A atau Singapura gitu kan ya, maka time. Nah, kan tadi ini ya, E3 ditambahkan dengan, ini kan kalau misalkan hasil operasi meet ini sama dengan A atau Singapura, maka ketambah 3 jam. Maka time-nya adalah hours-nya 3.00. Tutup kurung, koma. Oke, sip. Selesai nih untuk function yang pertama. Logika yang pertama. Bentar, belum selesai nih. Lalu berikutnya teman-teman, ini biar nggak repot ya teman-teman, ini if-nya saya copy aja ya. If-nya saya copy, ini kita masukin logika yang kedua. Nah, logika keduanya adalah jika meet itu sama dengan B atau tujuannya itu adalah Malaysia, maka 2 jam ya. 2 jam. Terus berikutnya, berarti nggak perlu pakai if lagi teman-teman. Pakai value if false-nya adalah langsung aja pakai time ya. Time 1,00. Nah, rumus time itu kan mintanya, sekali lagi ya, rumus time itu kan mintanya hours, minute, second gitu kan ya. Karena aturannya adalah 1 jam berarti 1.00. Artinya 1 jam 0 menit 0 menit. Berarti tepat 1 jam. Setelah itu teman-teman tutup kurung, sesuaikan tutup kurungnya sampai dengan dia cukup ya. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Oke, kalau sudah seperti biasa duplicate ke bawah ya. Oke, kita hitung dengan logika dulu ya. Pertama ini E. E ini kan tujuannya adalah Brunei ya. Harusnya nambah 1 jam. 16.30, landingnya 17.30. Oke, betul. Terus ini D. D ini Malaysia tambah 2 jam. Sorry. Ini D ya. 18. Kayaknya salah ini ya. Oh, sorry. Salah baca teman-teman. Ini ya. Ini kan ini E, ini D. Ya, D itu harusnya ketambah 2 jam ya, Malaysia ya. Bentar, D itu Malaysia harusnya ketambah, iya betul, 2 jam. 17 sampainya jam 6. Terus ini teman-teman, E itu nambahnya 1 jam. Kita coba cek terlebih dahulu yang Singapura ya, A ya. 1, 2, 3A. Yang A mana yang A? Karakter nomor 4, 1, 2, 3, 4. Bentar. Kayaknya kita salah ngambil karakter ya. Coba saya function meet dulu. Ini, 4,1 ya. CDE. Oh, benar kok. Udah bener ya. Coba kita koreksi dulu ya. Salahnya di mana ya, teman-teman? Itu karakter nomor 4 diambil sama dengan A. Sorry, bukan A, B, C ya. Ini harusnya adalah C. Ini harusnya adalah D, gitu ya. Nah, ini harusnya benar sih. Nah, oke. Ternyata kita salah dalam menentukan. Jadi, kalau tadi saya mikirnya A, B, C, ternyata yang betul itu adalah C, D, E, gitu ya, teman-teman. Sekarang kita masukin dengan logika lagi. Ini huruf keempatnya itu adalah D ya. Ini, yang ini teman-teman. D itu berarti dia ke Malaysia, nambahnya 2 jam. Nah, ini harusnya ada betul sih. Terus ini E, nambahnya 1 jam. Terus ini D, nambahnya 2 jam. Oke, masuk ya. Kita coba cari yang A ya.
sorry, cari yang C. Ini maksud saya. Nah ini, ketambahannya langsung 3 jam. Sip, ini harusnya udah bener sih. Kita copy. Oke, kita copy di sini dan kita masukkan di sini ya. Cek jawaban. Oke, nomor 2 udah bener. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke ini ya, ini salah ini tadi. Buat ngecek aja. Oke, kita masuk ke flag area teman-teman. Flag area itu kayak gimana sih? Nih, nomor 3, flag area berdasarkan kode awal pemberangkatan dan kode tujuan. Kode awal pemberangkatan Jakarta. Oh, dibikin kayak gini ya, Jakarta Malaysia. Oke, flag area berarti Jakartanya diambil AB ini ya. AB ini sama dengan Jakarta. Terus CDE ini sama dengan Singapura dan juga Brunei. Sip, langsung saja kita kerjakan ya. Berarti AB, yang AB, bentar kita coba pakai mid ya. Harusnya karakter ketiga sih. Sorry salah, 1 ini ya. Oke, harusnya AB semua. Oke, betul, AB semua. Jadi itu akan kita gabungkan. Oke, sip. Kalau begitu teman-teman, langsung saja kita eksekusi ya. Caranya adalah kita pakai function text join. Oke, delimiternya karena yang diminta adalah strip seperti ini, koma. Terus kita pakai true aja. Lalu teks yang pertama kita pakai VLOOKUP ya, kita tarik ke sana aja. Terus kita ambil lookup value-nya itu dari function pakai mid ya, dan kita ambil karakter nomor 3. Mid, 3, 1, kurung, koma. Oke, sekarang table array-nya dari sini ya teman-teman, tabel berangkat F4, 2, 0, tutup kurung, koma. Sekarang kita mintanya teks yang kedua. Teks yang kedua kita menggunakan VLOOKUP sekali lagi dan kita ambil karakter nomor 4-nya. Mid yang ini, 4, 1, oke. Karakter nomor 4 dan satu karakter aja yang akan diambil. Sudah. Terus kita kembali ke function VLOOKUP-nya, koma, table array-nya berarti yang ini. Oke. Kita blok F4, 2, 0. Tutup kurung untuk VLOOKUP-nya dan tutup kurung sekali lagi untuk text join-nya. Enter. Oke, ini harusnya udah bener ya. Kalau sudah, teman-teman blok dan copy paste aja ke bawah. Langsung saja kita cek ya. Oke, cek nomor 3 benar. Sip. Gampang ya, teman-teman. Yang penting teman-teman paham VLOOKUP, teman-teman paham logika text join, ya, atau pakai concat init nggak apa-apa teman-teman. Concat juga nggak masalah kalau misalnya teman-teman nggak ada function text join gitu ya, itu juga bisa kok. Cuma mungkin memang agak-agak lebih ribet ya dibandingkan dengan text join. Text join itu jauh lebih fleksibel. Tapi di function ini teman-teman pakai concat itu masih bisa kok. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 4. Flag class berdasarkan kode kelas. E sama dengan ekonomi, B sama dengan bisnis, P sama dengan first class. Ini ya teman-teman. Kita ambil dulu deh. Berarti yang paling belakang nih harusnya ya. Kan soalnya berbagai macam karakter udah kepake di awal. Harusnya ini sih. Oke. P ini berarti first class. Cuma ada 3 macam kan ya. EPB kan ya. E sama dengan ekonomi, B sama dengan bisnis, P sama dengan first class. Karena ini hanya ada 3 karakter, saya pakai switch ya kali ini ya. Ini juga sama ya. Jadi teman-teman itu satu grupnya adalah if, ifs, switch, choose. Itu satu grup rumus logika ya. Sekali ini kita akan pakai function switch. Oke. Switch itu dia mintanya adalah expression. Expressionnya mana? Ya ini, hasil operasi dari function write, koma. Nah, value 1, jika dia menghasilkan E, koma, ya, maka jadikan ekonomi. Ekonomi, koma. Jika dia itu P, bener ya? Bentar, B dulu kayaknya. B, maka jadikan dia itu bisnis. Jika dia itu P, maka dia itu first class. Benar nggak tulisannya ya? First class. Oke, betul. Tutup kurung dan enter. Oke. Ini. Ekonominya kurang tanda petik ya. Kita tambahkan tanda petik dan enter. Sip. Jadi, sekali lagi kita copy dan paste di sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ini nomor 4 ya. Berarti udah benar. Oke, kita lanjut ya teman-teman.
Sekarang nomor 5. Nomor 5 adalah oh 5 dan 6 sama ya. Harga tiket didapat dari perkalian antara ini ya. Harga tiket. Oh iya, ini anak, ini anak. Anaknya yang berangkat 2, anaknya yang berangkat ini 3, ini dewasanya 2. Oke. Dan first class. Oke, kita hitung harganya gitu kan ya. Harga dewasa first class kali 2 berapa? Kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, ngambilnya dari sini teman-teman. Oke, baik. Oke, sekarang kita pakai function index match ya. Pertama index teman-teman. Index tuh dia mintanya 3 hal ya. Sebenarnya yang wajib 2 hal, yang satu tuh nggak wajib ya. Yang pertama adalah array atau data mana yang akan teman-teman ambil gitu ya. Lalu yang kedua adalah row numbernya atau baris nomor berapa dari atas ke bawah yang akan diambil. Dan yang terakhir itu adalah kolom numbernya. So, langsung saja ya. Array-nya adalah ini, yaitu adalah harga ya teman-teman. Tekan F4, dan match. Cocokkan ya. Match. Salah ketik ya. Match dewasa. Oke. Seperti ini. Ini untuk menentukan ini ya, row-nya. Dewasa, udah koma ya. Sekarang lookup array-nya ini teman-teman, dewasa dan juga anak-anak. F4, nah 0 ya untuk exact match, tutup kurung, koma. Nah sekarang kita tentukan angka kolom nomor berapa yang akan diambil. Kita menggunakan function match sekali lagi ya. Match, karena di sini ekonomi bisnis, match-nya dari sini ya teman-teman, dari flag class ini, koma, dan kita arahkan ke sini untuk lookup-nya. Tekan F4, 0, tutup kurung. Dan tutup kurung sekali lagi untuk indeksnya dan teman-teman tekan enter. Oke, jadi dewasa itu harganya adalah untuk first class 8 juta. Tinggal kita kalikan dengan berapa banyak penumpang yang berangkat, yaitu adalah 2 ya. Kalau sudah teman-teman tekan enter. Copy ke bawah dan paste ya di atas. Jangan lupa teman-teman, nah ini harusnya logikanya udah benar nih. Kita cek terlebih dahulu ya. First class dewasa. Di sini ya, first class dewasa 8 juta. Oke, 8 juta kali 2, 16. Oke, udah benar nih harusnya. Kita copy aja di sini teman-teman dan kita copy di sini ya. Lalu berikutnya kita paste di sini. Oke, rumusnya benar tapi tidak disarankan. Oke, kita coba perbaikin terlebih dahulu ya teman-teman. Karena tadi hasilnya adalah benar namun tidak disarankan. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena tadi mungkin ya tebakan saya ini karena nggak fleksibel teman-teman. Kita ketik dewasa gitu ya. Nah sekarang teman-teman kita coba ya functionnya ini kita ganti agar dia itu lebih fleksibel menggunakan function left. Dan saya ambil dari tabel yang di atas ini. Sorry. Left dari tabel yang di atas ini. Tutup kurung ya. Oke, dan belum ya. Dan table array-nya ini teman-teman, saya juga akan menggunakan function left. Seperti ini ya. Dan tutup kurung di sini. Lalu teman-teman tekan enter. Oke. Hasilnya sih sebenarnya sama ya. Cuma ini lebih fleksibel. Oke, sorry. Ini kenapa NA? Karena left-nya ini belum dikunci ya. Kunci terlebih dahulu menggunakan F4 dan enter. Kita copy ke bawah. Ini harusnya udah benar. Oke, sip. Sekarang kita copy dan kita cek jawabannya. Oke, ternyata masih belum disarankan juga ya. Baik, karena ini juga nggak disarankan ya. Dan saya juga masih penasaran gitu kan ya. Maka sekarang kita coba pakai lookup ya teman-teman. Sama dengan lookup. Nah, lookup value-nya itu diambil dari dewasa yang di atas ini ya teman-teman. Atau kita ketik dewasa gini dulu. Koma, table array-nya. Kita ambil dari first class dulu ya teman-teman di sini. Koma, table array-nya berarti ini teman-teman. F4, koma. Nah, row index number-nya ini baru kita menggunakan function match gitu ya. Terus match lookup value-nya ini kita pakai dewasa. Kita coba ketik seperti ini lagi ya. Lalu lookup array-nya adalah ini, teman-teman. Tekan F4, 0, tutup kurung. Ditambah 1 jangan lupa ya. Ditambah 1. Lalu kalau sudah teman-teman tutup kurung.
Sorry, bentar. Match-nya ini lookup value-nya adalah ini. Oke, bentar. Match row index number, ini row index number-nya. Oke. Sini koma 0 ya untuk rumus lookup-nya. Kalau sudah, teman-teman tinggal dikalikan dengan jumlah berapa banyak ya. Kalau sudah, teman-teman tekan enter. Ini kalau misalkan salah ya, harusnya itu function dewasanya yang perlu kita bikin lebih fleksibel lagi. Kita coba dulu ya. Kita copy dan kita paste di sini. Nomor 5 benar. Oke, berarti dia mintanya adalah menggunakan lookup. Sesimpel itu ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Ini harusnya sama ya, teman-teman. Karena ini sama, jadi kalau saya copy, nah bisa nih harusnya di copy ya. Kita copy aja, referensinya aja yang kita pindah ya. H7 ini kita akan ganti dengan I7. Sorry ya. Kenapa sih kalau kita ngoreksi harus dari kanan gitu ya? Harusnya dari kiri yang betul, teman-teman. Oke, terus berikutnya ini adalah lookup value-nya harusnya masih sama. Tinggal match-nya aja yang perlu kita ganti, teman-teman. Di sini adalah anak, strip, anak. Bentar, tulisannya sama nggak? Oh, sorry. Anak, spasi, strip, anak. Gini ya. Nah, udah dapat nih. Dikali dengan 3. Sip. Copy dulu. Paste ya. Oh, ini nggak ada ya. Oke, harusnya udah benar nih. Kita copy dan jangan lupa paste ke sini. Bentar. Oke, nomor 6 benar. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. Nomor 7 ini harusnya simple ya, tinggal kita jumlahkan aja sih. Tapi kita baca soalnya dulu aja. Nomor 7, jumlah antara harga tiket dewasa dan oke, sip. Berarti ini kita pakai ini aja ya. Kalau functions sum kan kelamaan. Terus presentase agen ini adalah saya copy ya, biar nggak naik turun. Soalnya saya agak-agak kurang ini, lupa ingat. Nah, sekali lagi kita copy ya teman-teman, dari sini kita copy dan kita paste di sini. Oke, ini adalah aturannya. Presentase agen adalah jika total kurang dari atau sama dengan 5 juta, langsung saja ya kita pakai if ya. If jika total ini kurang dari sama dengan berapa? 5 juta ya. 5E6 berarti ya. 5 juta. Koma ya, maka 2,5% terus dikali dari total. Oke, ini ya. Oke, ini false karena dia itu enggak di bawah 5 juta. Tapi ini nggak ada yang di bawah 5 juta ya. Oke, kita lanjut ke logika yang kedua. Logika yang kedua adalah if, jika, berarti ini ada dua kriteria ya. Kita pakai N aja. If N, jika ini total, teman-teman. Total ini, kalau logika yang kedua adalah berarti ini lebih dari 5 juta ya, teman-teman. Atau teman-teman pakai lebih dari sama dengan 50001 itu juga sama ya, teman-teman. Tapi saya pakai lebih dari aja, nggak pakai sama dengan. Saya pilihnya 5E6. Ini lebih simpel kayaknya nulisnya ya. Koma, dan sampai dengan 15 juta. Berarti kurang, sorry. Ini kurang dari 15 juta. 15E6. Oke. Tutup kurung untuk N-nya. Koma, maka 3% dikali dengan total. Oke, sip. Masuk. Ini adalah logika yang kedua. Sekarang kita masuk ke logika yang ketiga. Saya akan tekan Alt Enter biar gak pusing ya bacanya ya. Kita masukkan function if lagi. Karena ini ada dua kriteria lagi, saya akan tambahkan function N. Jika ini total sekarang itu lebih dari 15 juta ya, 15E6, koma, dan ini kurang dari 30 juta ya, 30E6, koma, maka 3,5% dikali dengan total itu, koma. Nah, sekarang kita masuk ke logika yang terakhir. Selain itu berarti 4%. 4% dikali dengan total.
Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah teman-teman, sorry kepencet. Kalau sudah teman-teman tinggal tambahkan tutup kurung ya. Kalau misalnya teman-teman nggak mau tambahkan juga nggak apa-apa, dia akan auto correct seperti ini. Bentar. Oh sorry, saya nggak salah memberikan tutup kurung di N-nya. Ini kan harusnya N ini gini ya. Kita tutup sampai di sini. Tutup dulu baru koma. Ini harusnya udah benar ya. Oke. Ini adalah presentase agennya. Oke, sip. Kalau sudah teman-teman, tinggal kita copy terlebih dahulu dan kita paste di sini. Nomor 8. Oh, salah ya teman-teman. Oke, kita evaluasi dulu kalau misalnya salah. Oh, salah di angka-angkanya nih kayaknya nih. Nah, ini 5 juta ya. 5E6. Saya salah tulis kayak tadi. Terus ini 15 kurang dari sama dengan 15E6. Itu maksud saya. Terus di bawah sini juga sama nih, kayaknya salah tulis. Ini harusnya 15E6 dan sebelahnya ini adalah 30E6. Oke, save. Oke. Copy ya. Oke, udah benar ya teman-teman. Jadi kesalahannya tadi itu dari segi faktor penulisannya. Harusnya itu kalau misalnya mau tulis 15 juta berarti 15E. E itu menunjukkan 0 berapa kali yang mau ditulis gitu kan. Misalnya E6 berarti adalah 0-nya 6 kali yang mau ditulis gitu ya. Itu cara cepatnya agar kita itu menulis angka yang berjuta-juta tanpa 0000000. Salah satu triknya seperti itu teman-teman. Cuma kadang-kadang kalau misalkan kita itu ini ya ngetiknya salah gitu kan, kayak saya tadi hasilnya pasti NA. Cuma nggak perlu panik teman-teman. Namanya Excel itu kita salah dalam operasi, tapi asalkan kita paham logikanya, bisa menganalisa letak salahnya di mana, itu it's okay, normal kok. Nggak semua orang itu sejago apapun sekali coba langsung berhasil itu ya. Kalau jago banget sih mungkin iya ya, tapi dalam keseharian pasti ada aja kesalahan seperti itu. Yang penting kita bisa mengevaluasi. Terakhir nih teman-teman, terakhir ini adalah total bayar merupakan penjumlahan antara total dan persentase agen. Ini ya. Total ditambahkan dengan persentase dengan agen. Oke, kalau sudah teman-teman tinggal di paste aja. Sekali lagi kita copy ya dan kita paste di sini. Yeay. Mantap teman-teman semuanya. Sekarang udah selesai teman-teman soal SBM 007 dengan predikat benar semuanya. Jangan lupa kalau teman-teman sudah selesai, pilih ini proof of completion. Ini adalah sertifikat buat teman-teman, tanda Anda itu kompeten di level ini. Ingat, ini nggak semua orang bisa gitu kan ya, karena rumusnya agak komplit gitu kan ya. Kalau teman-teman bisa, ini adalah sebuah kebanggaan yang bisa teman-teman jadikan daya jual agar teman-teman itu bisa lebih dipilih oleh rekruter ketika melamar kerja. Atau ya minimal kalau Anda udah kerja, paling tidak Anda itu akan jadi dewa di kantornya gitu kan ya, karena jago Excel. Atau teman-teman juga bisa lebih cepat menyelesaikan pekerjaan Anda sehari-hari. So, mungkin itu saja dari video yang bisa saya sajikan di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasannya. Tanpa bermaksud bertele-tele, kok ada rumus yang ini salah gitu kan ya. Kenapa nggak langsung saya tunjukkan yang paling benar aja? Ya, itu adalah sebuah proses teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan tidak menyenangkan di level yang itu. Akhir kata, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video yang lainnya. Salam bisa Excel.